Selanjutnya, keterangan-keterangan yang dapat saya sampaikan yang sampai sekarang ini belum juga diakomodir, yaitu keterlibatan perbuatan cabul atau asusila perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh para pejabat-pejabat, oknum pejabat di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambakromo terhadap istri saya atau mantan istri saya. Apalagi kalau bukan perbuatan cabul atau perbuatan masif yang dilakukan oleh para atasan ini karena disaksikan orang lain dan timbul karena suatu pekerjaan, paksaan, keterpaksaan padahal dia mengetahui bahwa korban adalah bawahannya sendiri. Maka dalam hal ini dapat ditetapkan kasus ini adalah 289, 294, dan 298. Pada 293, barang siapa dengan hadiah perjanjian akan memberi uang atau barang, atau akan melakukan atau tidak melakukan suatu dengan memakai salah kekuasaan yang ditimbul dari pergaulan atau dari pekerjaan dengan maksud memperdaya, dengan sengaja membujuk merayu orang yang tidak bercacat kelakuan yang dalam pengasuhannya, maka dapat diancam 7 tahun penjara. Ya, ini unsurnya adalah menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum atau dengan tiada hak mengambil paksa hak-hak orang lain. Selanjutnya adalah adanya unsur tipu muslihat, yaitu suatu tipu daya yang diatur sedemikian rupa rapi, sistematis, sehingga orang yang berpikiran wajar dan normal pun dapat dikecoh, sehingga mempercayainya, sehingga akan menjadi suatu kebenaran akan hal yang ditipukan itu. Jadi ini adalah rangkaian kebohongan yang dirancang oleh saudara Indah Wayudiawati. Katanya dia akan ngekos di sekitar SD Tambakromo dengan alasan menghemat biaya untuk membayar hutang. Ini adalah bullshit atau hoax. Memang dia sudah ada hubungan khusus dengan keluarga Sri Tomo Tambakromo dan ada hubungan perselingkuhan masif, sengaja akan meninggalkan saya dan demenan dengan Bribka Bambang Permati. Hal itu diketahui oleh seluruh masyarakat Karangkonang dan seluruh anggota kepolisian di Polresta Pati atas semua kelakuan, perbuatan, tindakan bejat oknum anggota polisi tersebut. Dari rangkaian kebohongan-kebohongan tersebut, Saudara Indah Wayudiawati mengatakan bahwa ibu saya itu menderita sakit-sakitan seperti ayan dan lepra, tidur terus di atas kasur atau medak-medak istilahnya. Sedangkan saya dikatakan telah meninggal dunia. Jadi menurut informasi, Saudara Indah Wayudiawati mengatakan membuat persepsi bahwa Saudara Solihuliati menderita gangguan jiwa dan dirantai atau dirantai di kandang kambing. Ini keterangan dari tim-tim saya di lapangan, yaitu dari tim KPPN maupun tim LSM lainnya, Saudara Karsono CS maupun Saudara Yasri dan Mas Paiman Sambirowo, juga keterangan dari Mbah Yusuf Winoto sekeluarganya di Kalyan maupun di Tambakroman, Bu Indang sekeluarga, Bapak Karyati, yang mengatakan kepada negara bahwa saya menderita edan atau gangguan jiwa, dibelok di kandang kambing, sedangkan ibu saya medak-medak atau sakit-sakitan di atas ranjang, sehingga dia mengatakan tidak kuat ngurusi orang edan dan orang sakit. Jadi saya mohon kepolisian serius untuk menetapkan Saudari Indah Wayudiawati untuk segera ditetapkan sebagai tersangka atas rangkaian drama persekusi-eksekusi dan penipuan ini. Ini entah atas keberaniannya itu yang melakukan Polsek Tambakromo atau Polsek Pinong atau Polsek Gabus, yang jelas perempuan ini pantas untuk segera diproses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka atas penipuan dan rekayasa atas kasus-kasus lainnya yang dilakukannya selama ini. Yang kedua, bahwa di dalam rangkaian kebohongan itu ada susunan kata-kata atau kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dirancang dengan kebohongan yang lain. Kebohongan satu ini dirangkai dengan kebohongan lainnya, seperti tikus saja
dan sedemikian rupa sehingga kebohongan-kebohongan itu menjadi satu atau rekayasa lainnya dengan keseluruhan merupakan cerita tentang suatu yang semuanya tidak benar, ya seakan-akan benar, padahal itu adalah bohong. Dan ini sudah saya klarifikasi pada pelaporan kepolisian, yaitu dengan laporan B285-6 2016 Reskrim dan laporan B1896 10 2016 Reskrim dan laporan saya di Polres Pati 2016 yaitu klarifikasinya ini saya sampaikan berkaitan dengan tindak pidana pasal 4, pasal 5 ayat 1 huruf A dan B KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Laporan Saudara Soleh Guliati alias Didi 27 Mei 2016 tentang tindak pidana barang siapa dengan suatu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul seseorang. Jadi ini tentang asal-usul, sebagaimana dimaksud pasal 277 KUH pidana. Yang D adalah surat perintah penyelidikan nomor SP-Lidik 205/6 2016 Reskrim tanggal 6 Juni 2016. Yang kedua adalah sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, guna kepentingan bersama-sama dalam penyelidikan laporan pengaduan Saudara Soleh Guliati alias Didi tertanggal 27 Mei 2016 tentang dugaan tindak pidana barang siapa dengan suatu perbuatan dengan sengaja menggelapkan asal-usul seseorang sebagaimana dimaksud pasal 277 KUH pidana, maka para pihak untuk memberi keterangan kepada Bapak Aibtu Mujahid SH selaku Kanit IDIK 1 Satreskrim Polresta Pati nomor sekian, maka kami menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada kepolisian agar diteliti bersama-sama bahwa ini adalah kasus serius melibatkan pejabat-pejabat atau oknum-oknum pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati maupun Dinas Tambak Romo dan teman-teman PNS. Jika hal ini terbukti maka pantas PNS ini untuk dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Itu yang dapat kami sampaikan. Sedangkan pada delik verban sudah berkali-kali saya sampaikan opsi mater familias bahwa Saudara IWW sudah menggugat cerai saya sebagai orang gila. Jadi dia menyampaikan kepada majelis hakim menyampaikan bahwa Saudara Soleh Guliati menderita gangguan jiwa sehingga diceraikan begitu saja. Maka dalam gugatan tersebut kita tidak menilai adanya penyelesaian perceraian pasca itu, tetapi ini adalah error in casu, error in objecto dan obscur libel, sehingga gugatannya itu adalah gugatan bohong yang merupakan lex ariasitae nebis in idem di dasar pertimbangan hakim yang saya kira tidak adil, tergesa-gesa dan melampaui keadilan atau jauh dari rasa keadilan. Bahwa dalam somasi yang kami sampaikan ini secara tertulis maupun secara lisan saya menjadikan somasi yang disampaikan kepada kepolisian dan para pihak dan yang berkepentingan bahwa putusan tersebut telah ingkrah menunjukkan surat sah sebagai alat bukti adanya keterangan hak yang ditunaikan tergugat dengan putusan autentik sesuai dengan bukti akumulatif autentik dan adanya hak-hak mengikat lainnya terkait dengan insentif dan lain-lain. Bahwa karena adanya versi yang mengingatkan pada asas menghormati praduga tidak bersalah atau justice before the law, maka kontra memori yang kami sampaikan ini sebagai exception di pengadilan karena alasan tidak kemampuan kami, hal itu tidak tepat. Karena saya sendiri adalah sarjana kutub At-Turas Al-Munadharah, sarjana filsafat Yayan Sunan Kalijaga, dan saya ekspektasinya cum laude. Maka dalam hal ini, dalam waktu 13 tahun ini, saya mengatakan perceraian ini adalah perceraian rekayasa. Jadi, rekayasa perceraian. Maka dalam 6 tahun itu saya meminta kepolisian melakukan verjaring atau penelitian ulang mengandung arti bahwa sengketa itu belum terselesaikan. Maka demi terlaksananya asas keadilan berperkara verjaring di mana selama ini sudah 13 tahun berjalan dan belum ada pemenuhan atau pencairan
termasuk hak-hak lainnya, maka hendaklah ditetapkan batas permufakatan, yaitu pembagian atas persetujuan bersama yang mesti diperhitungkan mulai kapan dan atas dasar kesepakatan bagaimana. Maka pertimbangan-pertimbangan lainnya yang akan diselesaikan sesuai dengan kepentingan koridornya masing-masing ini menjadi kewajiban daripada pejabat yang bersangkutan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari Polres Pati, untuk menghimpun kasus ini dan segera menetapkan Saudari Indah Wahyu Widiawati binti Jamari untuk dapat segera ditetapkan sebagai tersangka utama persekusi, eksekusi, aksi brutal, arogan, anarkis, jalanan, dan percobaan pembunuhan kepada Saudara Solihuliati bin Abdul Hanan, Desa Karangkunang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Demikian hal ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik semua pihak. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.